Faraitu an ajma'a mukhtasaran min al-ahadits as-sahihati mushtamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ila al-akhirati wa muhassinan li adabihi al-batinati wal-zahirati jami'an lit-targhibi wat-tarhibi wa sa'iri anwa'il adabi as-salikin min ahadits az-zuhdi wa riyadati an-nafsi wa tahdhib al-akhlaqi wa taharati al-qulubi wa ilajiha wa siyanati al-jawarih wa izalati i'wajiha wa ghairi dhalika min maqasid al-'arifin. Alhamdulillah, mari kita berkumpul melakukan bacaan kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan pagi ini kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan tujuan pengarang kitab ini oleh Imam Nawawi. Akhir yang kita baca adalah fadilah dakwah atau mengajak orang kepada kebaikan. Itu pembukaan kitab. Jadi Imam Nawawi mengatakan, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengutus atau menyadarkan beberapa orang agar berbuat taat, meninggalkan maksiat. Beliau mengatakan kita di dunia ini diciptakan untuk ibadah, diciptakan untuk taat, diciptakan untuk mengejar akhirat. Dan Allah memuji orang-orang yang menyadarkan orang lain tujuan hidupnya. Kita diciptakan untuk beribadah. Ada orang-orang yang mengingatkan orang lain untuk ibadah. Ini pembahasan kemarin. Ini orang-orang yang terpuji, orang-orang yang dakwah, yang menyampaikan ilmu. Para itu aku melihat, aku berpikir, Imam Nawawi, untuk ajma'a mukhtasara, mengumpulkan ringkasan minal ahadits, dari hadis-hadis as-sahihati yang sahih, mustamilan, yang isinya mustamil, mencakup, mengandung, ala ma yakunu, atas apa-apa yang menjadi tariqan, jalan bagi pemiliknya, bagi pembacanya, ilal akhirat, untuk akhirat. Jadi kumpulan ini dikumpulkan oleh Imam Nawawi, hadis-hadis yang isinya ada satu, apa yang membuat kita sukses berjalan menuju akhirat, artinya cara-cara ibadah. Muhassilan li adabihil batinati wal zahirah. Dan juga nanti akan dijelaskan ya, penjelasan bagi adab-adab orang yang baca kitab nanti, biar dia bisa mendapatkan adab batin dan zahir. Muhassilan artinya agar dia yang baca kitab ini bisa mendapatkan adab-adab ibadah secara batin dan zahir. Jami'an, terkumpul di dalamnya targhib, ajakan, wa tarhib, ancaman. Nah, hadis itu ada yang ngajak taat, pahalanya sekian. Ada yang ngancam jangan maksiat ini, bisa masuk neraka. Itu namanya tarhib. Wa sa'iri anwa'il adab, dan seluruh macam-macam adab as-salikin, orang-orang yang salik. Salik ke orang-orang yang sedang berjalan, berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab-adabnya salik itu contohnya hadis-hadis zuhud, riyadhatin nafas, riyadhah, latihan nafsu, latihan mengatur hawa nafsu, tahdhibil akhlak, membersihkan, memurnikan akhlak, wa taharatil qulub, dan mensucikan hati, wa ilajiha, dan mengobati hati yang sakit, wasiyanatil jawarih, menjaga seluruh tubuh, wa izalati ihwajiha, dan menghilangkan kesesatan dari seluruh tubuh, atau menghilangkan kemaksiatan dari seluruh anggota tubuh. Pokoknya kita dan selain itu dari maqasidil arifin, tujuan orang-orang yang arif. Jadi nanti ini semua ada di dalam hadis ini. Nanti pertama akan kita bahas bab ikhlas, itu adab batin nomor 1. Nanti akan kita bahas bab taubat. Terus nanti semua adab-adab itu akan dijelaskan di sini. Jadi melalui perbab akan disampaikan hadis-hadisnya, cara nyembah Allah yang benar,
cara mencari kesuksesan di akhirat, cara agar kita mengerti adab agama zahir dan batin. Wa altazim, dari Imam Nawawi mengatakan, dan saya melazimi di kitab ini enaknya, an la adhkura, saya tidak menyebutkan illa hadisan sahihan, kecuali hadis yang sahih. Jadi yang kita baca nanti kitab enak itu semuanya hadisnya hadis sahih. Ini sahih menurut pandangan Imam An-Nawawi. Sebagian memang ada nanti khilaf hadisnya masuk ke hasan atau sahih. Cuman mulai zamannya beliau, saya tidak akan menyebutkan di kitab ini kecuali hadis sahih minal wadihat, dari hadis yang jelas maknanya, yang gampang. Walaupun kita bacanya susah, karena kita ilmunya nggak ada. Menurut beliau ini hadisnya nanti sahih semua, maknanya gampang, jelas. Dan memang ulama seperti itu ya. Mereka ini kalau ngarang kitab untuk umum dan untuk jangka panjang, mereka itu mengarang dengan mudah dan gampang. Mereka paham nanti ke depan umat ini kemampuannya nggak seperti zaman-zaman dahulu. Bahkan zaman dahulu kan ada orang awamnya juga. Nggak semuanya bisa baca kitab, bisa hadis, makna, membaca hadis, memahami hadis yang maknanya ghamid, yang maknanya dalam sekali. Akhirnya salah paham. Makanya Imam Nawawi cari hadis-hadis apa yang jelas, yang gampang dipahami, biar semua bisa membaca. Sama kayak Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu beliau begitu juga mengarang kitab. Abdullah bin Al-Haddad itu puitis, orang ahli puisi. Tapi beliau ngarang kitabnya nggak pakai bahasa puitis. Sampai di sini kan baca ya, hari Senin pagi, minggu kemarin. Sekarang itu kan nanti besok hari Selasa pagi. Baca kitab Nasuh Ihdiniyah ya, salah satunya itu. Itu Nasuh Ihdiniyah contoh. Beliau ngarang kitab bahasanya gampang. Kalau orang Arab yang biasa baca bahasa Arab, walaupun kurang ahli nahwu, bisa paham baca itu. Sama kayak kita orang Indonesia, kurang ahli bahasa Indonesia, baca kitab itu misal seandainya bahasa Indonesia pasti paham. Gampang. Kenapa? Kok orang yang puitis ya, orang yang ahli bahasa, biasanya kalau ngomong sulit dipahami. Sampai kalau ketemu anak-anak mahasiswa yang masih baru-baru belajar bahasa kontemporer, kalau ngomong bahasa Indonesia aja, wah ribet bahasanya. Orang yang anteng dengar bahasanya mereka pusing. Diputar-putar bahasanya, kenapa? Menunjukkan keahlian bahasa mereka. Biasanya orang tuh kalau ngerti bahasa begitu, ngerti aturan tata cara, ahli prosa, ahli puisi begitu. Kalau ngomong berputar-putar. Kita yang awam mungkin nggak paham, karena mereka biasa pakai kalimat-kalimat yang aneh. Nah, Al-Habib Al-Haddad contohnya gitu. Beliau ini ahli puisi. Kalau ngarang di syair, jangan, bahkan di syairnya beliau pun jarang yang maknanya susah. Padahal ahli beliau berusaha cari kalimat apa yang mudah dipahami, yang jelas, biar yang baca paham. Itu di syair, apalagi di kitab-kitabnya. Santri-santri itu kalau belajar baca kitab paling enak. Menurut saya waktu di pesantren, pertama kali mau melancarkan baca kitab, praktek nahwu, baca kitab karangan Imam Haddad. Ya salah satunya itu banyak mudah, cepat paham. Karena beliau nggak repot. Nah ini tujuannya orang-orang ngarang kitab seperti itu. Sama seperti Imam Nawawi, ya minal wadihat, cari hadis lafadznya yang wadih, yang jelas. Dan sebetulnya semua hadis jelas. Ingat kan? Bukan berarti ada hadis yang nggak jelas maknanya. Semua hadis jelas, kitanya aja yang ilmunya kurang. Tapi Imam Nawawi nyarikan hadis-hadisnya gampang, yang gampang untuk kita. Biar apa? Biar kita dapat manfaat dan manfaatnya sempurna. Mudhafan, dan kita nanti hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi, mudhafan ilal kutubis sahihatil masyhurah, selalu disandarkan kepada kitab-kitab sahih yang terkenal. Rawahul Bukhari, rawahul Muslim, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu rawahul Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada hadis riwayat Imam Muslim, sebutnya rawahul Muslim. Riwayat Imam Bukhari, rawahul Bukhari.
rawahu fulan. Kalau gabungan antara Bukhari dan Muslim, dua-duanya meriwayatkan, namanya muttafaqun alaih, atau disebut dengan rawahus syaikhan, atau disebut juga dengan rawahul imaman. Itu biasanya rawahul Bukhari dan Muslim. Kalau gabungan Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, biasanya rawahul jamaah. Rawahul jamaah berarti ada di kutubus sittah, disebut dengan rawahul jamaah. Jadi kalau hadis sudah rawahul jamaah, biasanya kuat sekali karena yang meriwayatkan banyak. Nah, selalu disebutkan ini, kemana kembalinya? Nanti kita akan sebutkan itu nanti contoh-contohnya. Wa usaddirul abwab, dan aku mulai bab-bab pembahasan nanti ya, minal Qur'anil aziz bi ayatin karimah. Aku mulai dan kitab-kitab dari Al-Qur'an yang aziz, yang mulia, bi ayatin karimah, dengan ayat-ayat karim. Jadi nanti di awal kitab selalu setiap bab ikhlas, sebelum baca hadis dikasih dulu ayat sama Imam An-Nawawi. Ini untuk menyempurnakan ini ya. Jadi baca ayatnya dulu baru hadisnya. Wa huwa syihah ma yahtaju, dan aku jelaskan apa-apa yang diperlukan ila dhabti, untuk dhabit. Misal kalau ada fathah, ada kasrah, ada titik, nanti dijelaskan oleh Imam Nawawi ya. Au syarhi makna, atau aku syarahkan, aku jelaskan makna khafi, makna yang tersembunyi. Kadang-kadang memang hadisnya jelas, bahasa Arab itu karena sangat luas, ada beberapa kalimat yang jarang dipakai, sehingga nanti kalau di hadis ada kalimat yang jarang dipakai, dijelaskan oleh Imam Nawawi ya. Binafais bila tambihan, dengan nasihat-nasihat atau apa namanya, dengan penjelasan-penjelasan yang ringkas. Nafis itu langka, bagus dan ringkas. Idza qultu, jika aku mengatakan di akhir hadis muttafaqun alaih. Hadisnya misal innamal a'malu binniyat muttafaqun alaih. Kalau aku bilang lafaz muttafaqun alaih, kalimat muttafaqun alaih, maka maknanya adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, seperti yang kita bilang tadi. Wa arju, aku berharap. Lihat, ini ulama selalu belum ngarangkan ini beliau. Ini tulisan ini beliau belum ngarang kitab masih. Ini kan mereka baru nulis pembukaan dulu. Pas bikin pembukaan, belum mulai mengarang, beliau memohon dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Wa arju, dan aku mohon, intam, jika sempurna hadal kitab ini, jika selesai berhasil mengarang. Beliau tahu belum tentu umur sampai, belum tentu berhasil takdir ngarang kitab sampai selesai. Makanya ngomongnya jika berhasil selesai mengarang kitab, anjakuna, mudah-mudahan kitab ini sa'iqon menjadi yakuna, menjadi kitab ini sa'iqon, pengantar, penunjuk jalan, menyetir, menyampaikan lil muqtani bihi, untuk orang-orang yang memperhatikan, membaca, mempelajari kitab ini, ilal khairat, kepada kebaikan, hajizan lahu, menjadi pencegah, penghalang bagi yang mempelajari, memperhatikan kitab ini, an anwa'il qaba'ihi wal muhlikat, dari segala macam jenis kejelekan dan kehancuran. Kita didoakan sama Imam Nawawi. Kita yang belajar di sini, ingat saja, saya membaca, memperhatikan. Didoakan, mudah-mudahan isi kitab tadi yang kita pelajari mengiring kita, membawa kita kepada segala macam kebaikan, dan menjaga kita dari segala macam keburukan dan kehancuran. Wa ana sa'ilun, dan saya memohon, akhan, kepada saudara, pada orang yang baca maksudnya, intafa'a bi syai'in minhu, yang mengambil manfaat dari kitab ini, walaupun sedikit, an yad'u wali, agar mendoakan saya, wali walidayya, dan kedua orang tua saya, wa masyayikhi, dan guru-guru saya, wa sa'iri ahbabina, dan seluruh orang-orang yang saya dan mereka mencintai saya,
Lihat dulu. Ini urutannya kalau kita perhatikan, bukan minta doa dulu, tapi doakan orang-orang yang membaca kitab terlebih dahulu. Sama seperti kita baca kitab Risalatul Jami' karangan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini jauh di bawah Imam Nawawi, ya. Jauh di bawah Imam Nawawi. Dia di bawahnya Habib Abdullah bin Al-Haddad, termasuk murid atau sahib Habib Abdullah bin Al-Haddad. Habib Ahmad ini di awal kitabnya ngarang, nulis juga sama seperti ini. Man arafaha, barang siapa yang tahu kitab saya ini, yang paham isinya, wa amila biha, mengamalkan isinya, isi kitabnya, kitab Risalatul Jami'ah, arju, aku memohon an yakuna adu minallah, memohon kepada Allah an yakuna min ahli ilmi dhahiran wa batinan, yang baca kitab akan menjadi ahli ilmi dhahir dan batin. Mereka tuh seperti itu ulama. Jadi ngarang kitab tujuannya biar orang-orang ini dijaga, jadi orang alim, jadi orang yang mengejar kebaikan. Imam Nawawi begitu juga. Pertama-tama, jika kitab ini berhasil, aku memohon kepada Allah agar mudah-mudahan kitab ini bisa bawa hidayah, menggiring orang-orang yang paham melakukan kebaikan dan menjaga mereka dari keburukan dan kehancuran. Baru mereka minta doa. Dan baru beliau berdoa, dan aku mohon kepada yang baca, doakan saya, orang tua saya, guru-guru saya, dan orang-orang Islam. Allahul Karim i'timadi, hanya kepada Allah yang Maha Mulia i'timadi, aku bersandar. Wa ilaihi wa Allah, yang membaca ini kita membaca nahu kalimat wa Allahul Karim i'timadi. Kalimat seperti ini didahulukan lafaz Allah jar majrur, jumlah didahulukan, itu menunjukkan ala ziyadati makna, sama kayak lafaz iyyaka na'budu. Na'budu itu aku menyembah Allah. Na'budu itu kan aku menyembah, iyyaka kepadamu. Sebetulnya bisa na'budu iyyaka, aku menyembah kepadamu. Dibalik iyyaka didahulukan karena menunjukkan ziyadatul makna. Apa itu? Hanya, kalau bahasa kita taksis, hanya kepadamu aku menyembah. Nah, ini begitu juga ini wa 'alallahil karim, wa 'alallahil karim i'timadi. Aslinya begini, i'timadi 'alallah. Ya, aku bersandar, sandaranku atas kepada Allah. Tapi karena didahulukan 'alallah, hanya kepada Allah Al-Karim yang mulia, i'timadi bersandarnya. Wa ilaihi tafwidi, dan hanya kepada Allah aku berpasrah. Istinadi zaman, istinadi artinya bersandar juga, pasrah. Wa hasbi Allah, cukup bagi aku Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Di sini wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Enggak ada masalah, wala quwwata illa billahil aliyil azim, sama. Cuma ini beliau mengarang kitabnya begitu. Babul ikhlas, kitab ikhlas. Jadi sebelum kita tutup, kita kirim Fatihah lagi buat Imam Nawawi seperti biasa. Jadi di awal kitab tadi kita Fatihah, niatkan buat Imam Nawawi. Biasanya saya begitu buat beliau mengarang kitab dan buat guru-guru saya yang sanadnya langsung sampai ke Imam Nawawi. Karena kita belajar dari guru sampai Imam Nawawi. Ini semua kita kirimkan Fatihah dan doa biar tambah berkah baca kitab kita. Nanti di akhir kita kirim Fatihah lagi sekali lagi biar kita tambah berkah ilmu. Babul ikhlas, bab pertama di kitab, dan ini bab paling penting dalam segala hal. Babul ikhlas, bab ikhlas, wa iqrarin niyyah, dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal, pada seluruh amal, wal aqwal, seluruh ucapan, al barizah, ucapan yang jelas, wal khafiyah, dan khafi, dan samar-samar. Akhirnya bab ini akan menjelaskan tentang adab aturan ikhlas, ajakan untuk ikhlas, menghadirkan niat dalam seluruh amal dan ucapan. Ngomong apa aja niat dulu, baik jelas ataupun samar-samar. Qala Allah Ta'ala, seperti yang tadi dibilang Imam Nawawi, setiap awal kitab diawali dengan ayat. Ini kitabnya kitab hadis. Kalau ada yang bertanya, katanya kitab hadis, kok di awalnya ada ayat? Iya, ayat ini selalu ditaruh di awal bab pembukaan. Kitab ikhlas
Taruh dulu ayatnya, ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Ayat yang sering sampai baca ya, surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullaha, agar mereka menyembah Allah, mukhlisina lahuddin, ikhlas bagi Allah dalam menyembah atau menjalankan agamanya, hunafa, meninggalkan seluruh agama-agama yang sesat. Ini ayat ini pertama maknanya turun bagi orang-orang kafir. Mereka tidak diperintahkan apa-apa, nggak disuruh bayar uang, nggak disuruh apa, yang macam-macam urusan dunia, tidak. Mereka cuma disuruh nyembah Allah, mukhlis. Nah, arti mukhlis di sini nomor satu. Ini turunnya kan ayat kepada orang-orang kafir. Artinya mukhlis di sini menyembah Allah dengan murni. Nah, mukhlis artinya murni tanpa menyekutukan selain Allah. Ini ikhlas yang pertama begitu. Nah, baru nanti dikiaskan. Kita juga sama. Kalau ibadah yang ikhlas murni kan untuk Allah. Kalau syirik menyekutukan Allah, artinya nyembah selain Allah, kafir. Kalau kita beribadah menyembah tidak mengharapkan pahala dari Allah semata, kepengen pandangan dari manusia, sama juga itu tidak ikhlas, tapi tetap Islam. Ada orang sholat, rukuk, sujud, nyembah batu, hukumnya apa? Kafir. Ini nggak ikhlas nyembah Allahnya. Artinya nggak murni, dia nyembah Allah terus nyembah juga batu, kan gabung. Nyembah Allah, nyembah batu juga, ya kafir jelas. Karena dia nyembah batu, sujud nyembah batu, sujud nyembah pohon, sujud nyembah matahari, kafir. Ada yang sujud nyembah Allah, sholat nyembah Allah, cuma kepengen dilihat makhluk, kepengen manfaat dari makhluk. Kalau sholatnya ditanya nyembah siapa? Allah. Kenapa sholat? Biar dilihat sidin. Yang minta bisa aja. Ini nggak kafir seperti ini. Biar dilihat, bukan menyembah. Ini disebut dengan riya. Makanya ulama mengatakan riya itu disebut dengan syirkul khafi, syirik yang sama-sama. Nah, ini ayat pertama yang menjelaskan perlunya ikhlas. Orang-orang tidak diperintahkan kecuali nyembah Allah dengan ikhlas. Ini ayat pertama menyajak tentang ikhlas. Yang kedua, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Enggak akan sampai kepada Allah, kalian tidak memberikan Allah daging dan darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah, yang diberikan kepada Allah, yang dipersembahkan kepada Allah adalah takwa dari kalian. Maksudnya apa? Ini ayat ini mohon maaf, di kitab itu ada tambahan ayat nggak sebelum ini? Qala ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, ada ayat itu ya. Mohon maaf, ayat kitab saya cetakannya kurang. Nggak ada ayat itu. Harusnya ada ini setelah ini. Wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ayat pertama. Terus ayat kedua yang disampaikan Imam Nawawi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Amma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ada ayat itu dulu ya. Ini ada beberapa cetakan yang dihapus itu. Yang enggak ada, dihilangkan itu. Enggak tahu karena perbedaan kitab yang sampai. Karena kitab dulu kan Imam Nawawi ngarang pakai tulisan tangan. Satu, muridnya mencatat. Nah, muridnya banyak 5. Satu bawah. Nah, itu baru nanti sampai kepada masa kita sekarang baru dicetak sama percetakan. Kadang percetakan ini dapat dari murid yang pertama, percetakan ini dapat dari murid yang kedua. Ada begitu, makanya ada perubahan lafaz. Ini begitu juga mungkin kurang. Ayatnya yang kedua, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian infak harta yang kalian cintai.
Dan apa-apa yang kalian infakkan dari segala sesuatu, ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Maksudnya di sini ayat tadi jelaskan, kalian tidak akan sampai derajat orang-orang yang berbuat baik. Sampai kapan? Sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Nah, ayat ini hubungannya dengan ikhlas adalah kita kalau beramal, kalau melakukan amal, mengeluarkan sedekah misalnya, harus atau dikatakan mengeluarkan sesuatu yang kita cintai. Kenapa? Sampai misalnya punya harta benda di rumah, apa yang kalian sampai sayangi misalnya. Kalau sampai pengen benar-benar sampai derajat yang tinggi, keluarkan itu yang sampai senang. Ini tanda berarti sampai ikhlas beramal, bukan karena nafsu. Biasanya kalau ada orang sedekah, hartanya nggak diurus sama dia, hartanya nggak diperhatikan sama dia. Ini biasa aja kayak gini. Tapi kalau ada orang yang sedekah mengeluarkan harta yang paling dia cintai, itu tanda artinya berarti benar-benar mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya benar-benar mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling dia cintai aja dia keluarkan. Nah, ini berarti biasanya kayak gini niatnya bagus, murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kalian keluarkan, infak apapun ketahuilah, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian akan diberi balasan sesuai dengan jenis sedekah atau jenis harta yang kalian keluarkan. Ini makanya karena ayatnya tadi sebagian mengatakan nggak ada hubungannya dengan ikhlas, tidak dituliskan. Kita lanjut pembahasan ini. Tadi yang saya baca ayat "Lanyana Allah al-Mu'ha". Ketika membahas tentang udhiyah kurban ini di dalam Al-Quran dijelaskan tentang anjuran untuk kurban menyembelih kambing di bulan haram, kambing, sapi atau unta. Allah menjelaskan lanyana Allah al-Mu'ha. Kalian itu nggak sampai nggak memberikan kepada Allah dagingnya, wala dima'uha dan darahnya, bukan itu yang dikasih kepada Allah. Tapi yang diterima oleh Allah, yang sampai kepada Allah, takwa dari kalian. Makanya kita kalau kurban jangan ikut kayak orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu gini, ini sangat jahilnya begini. Mereka nyembelih kambing di depan Ka'bah, darahnya diambil diusapkan ke Ka'bah, biar sampai katanya. Biar sampai kepada Allah, darahnya ditempelkan di Ka'bah. Ini termasuk salah satu amal jahiliyah. Biar apa? Biar sampai. Jangan. Kalau nyembelih kambing, nyembelih sapi atau korban, jangan pakai akal pian sendiri. Gunakan aturan syariat dan jangan ikut aturan adat. Gunakan aturan syariat. Syariatnya gimana? Sembelih menghadap kiblat, baca bismillah, selesai. Udah, itu dudukan sembelih baca bismillah. Dan ingat, yang sampai kepada Allah itu bukan daging ataupun darahnya, bukan, tapi takwa yang dia kerjakan. Ada orang korban satu kambing, misalnya kambing yang paling besar berapa kilo? Satu kambing, satu ekor 50 kilo. Ada kambing yang sebesar itu, kambing apa? Kambing bor namanya kalau nggak salah. Kambing seekor 50 kilo, kan besar ini kambingnya, kayak anak sapi. Satunya lagi korban satu ekor kambing cuma 7 kilo. Kambing muda atau kambing yang kecil, kambing kacang. Kambing kacang yang halus kambingnya. Yang penting cukup umur ya, bisa. Yang satu kambing 50, yang satu cuma kambing 10 kilo. Tapi yang 10 kilo ikhlas, yang 10 kilo murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 50 kilo pamer, lihat korban ulun gak nama. Nanti di akhirat ulun naik kambing paling besar. Yang ini gak ikhlas. Ini yang diterima oleh Allah yang mana? Bukan yang dagingnya banyak, bukan yang darahnya banyak, tetapi yang kecil. Kenapa? Yang diterima oleh Allah takwa. Kita sih. Apalagi yang bisa korban kambing besar atau sapi besar, ikhlas, lebih bagus lagi. Cukup sampai di situ tentang takwa, tentang korban. Nanti pada babnya aja kita bahas ya. Ada macam-macam yang perlu dibahas loh korban, macam-macam. Pertama nanti mungkin adat-adat yang perlu kita tinggalkan. Banyak adat-adat yang salah. Kambing itu disembelih udah biarkan keluar darahnya, jangan habis
disembelih darahnya ditahan ditutup biar nggak keluar, penyakitnya nggak keluar akhirnya. Banyaklah nanti pada babnya kita bahas. Selanjutnya, kalau Allah Taala masih pada ayat tentang ikhlas, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah." Hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kepada kita semua. Ya, in tukhfu ma fi sudurikum, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian, autubduhu, atau kalian tampakkan yang ada di dalam hati kalian, ya'lamu Allah, itu semua telah atau apa? Itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini jelaskan kepada kita bahwa amal kita yang dengan zahir itu kan selalu diiringi niat dalam hati yang nggak ada orang tahu. Sedekah, ini Pak hadiah buat sampean. Ada yang disembunyikan di hati kita, sesuatu riya misalnya. Ini kata apa di firman Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan Muhammad, katakan bagi mereka, yang kalian sembunyikan itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang samar dari ilmu Allah, sekecil apapun di langit dan bumi, bahkan di dalam hati kita, semua itu tampak. Tanbih, kata Imam Syekh Muhammad bin Hallan, di dalam ayat ini ada teguran bagi orang-orang agar ikhlas, diberi ancaman jangan riya, karena kan riya dan ikhlas tempatnya di hati. Ketahuilah yang kalian kerjakan itu semua kelihatan tampak di hadapan Allah, dan jangan dikira sesuatu yang samar tidak diketahui oleh Allah. Tidak, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan segala hal yang tersembunyi. Tidak ada hal yang tidak tampak tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuklah kita kepada hadis pertama. Jadi hadisnya karena panjang, di sini kan bab. Sebetulnya kita cuma jelaskan mana hadis saja. Nanti lengkap di sini Imam Nawawi menjelaskannya. Jadi kita ringkas. Karena nanti kita baca hadis pertama, hadis kedua tambah penjelasan hadis pertama, hadis ketiga tambah penjelasan, hadis keempat tambah penjelasan. Jadi kita nggak usah panjang lebar hadis. Yang penting sampai paham maknanya, maksudnya. Nanti seperti itu saja. Paham makna dan paham maksud. Penjelasannya ini satu bab nyambung semua. Jadi kita kalau baca satu bab semua hadis, insya Allah lengkap penjelasannya. Kita akan jelaskan hal-hal yang penting saja. Hadis pertama riwayat Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Riwayat dari Amirul Mukminin Abi Hafs. Hafs itu singa. Julukan beliau Abi Hafs, abahnya singa. Ingat, ini sering saya sampaikan. Jangan dikira Sayyidina Umar bin Khattab orangnya keras, kasar seperti yang dibayangkan. Tidak ya. Kalimat julukan Abah Singa ini karena dia pemberani. Bedakan ya, pemberani sama orang yang keras dan kasar beda. Pemberani sama menakutkan beda juga. Sayyidina Umar ini orangnya lembut, kasih sayang. Orangnya lembut dan kasih sayang. Kalau pulang anak-anaknya dipeluk, disayang, dicium, istrinya disayangi, dihormati. Ini bukan orang yang kasar. Malah beliau mengatakan pernah ada satu amir ibarat kata mungkin kayak wakil ya, RT, RW atau Pak Camat misalnya. Beliau ngomong gini di depan Sayyidina Umar, saya, wahai Umar, kalau pulang ke rumah, anak-anak saya itu ada yang berani ngomong, semua diam. Jadi ketika dia dengar cerita Sayyidina Umar main sama anaknya, peluk anaknya, cium-cium anaknya, dia ngomong, apa nih pemimpin kayak gini? Kan sifatnya orang beda-beda. Ini orang Islam. Dia kira orang tua tuh, abah itu harus dihormati, harus ditakuti. Jadi nggak boleh anaknya datang dekat-dekat. Kalau dia pulang semua anaknya diam, takut abah pulang. Dia kira itu bagus. Namanya orang belum paham. Disuruh stop sama Sayyidina Umar. Nggak boleh orang kayak gini jadi pemimpin. Ditegur sama beliau. Sayyidina Umar mengatakan, ya,
Man la yarham la yurham. Orang yang nggak punya kasih sayang nggak akan disayangi oleh Allah. Dan orang yang nggak sayang kepada keluarganya, nggak kasih, gimana mau kasih sayang dengan orang muslimin secara umum? Sama keluarganya aja keras kayak gitu, anaknya sendiri. Nanti kalau ada orang muslim punya masalah, musibah, dia bakal keras juga. Dia kayak gini nggak pantas jadi pemimpin. Itu saya tidak mau. Lembut, sayang. Malah pernah sering cerita disampaikan sama orang-orang kan, sama ulama. Ada juga itu di kitab-kitab banyak menjelaskan bahwa ada orang yang mau lapor ke Sayyidina Umar, istrinya galak, suka ribut. Pas datang ke rumah Sayyidina Umar, mau ketok pintu, kedengeran Sayyidina Umar lagi diomelin sama istrinya. Istrinya lagi ribut. Akhirnya nggak jadi ketok pintu, dia pulang aja sudah, pergi dia pulang, ditinggal. Sayyidina Umar buka pintu, dia lihat, kenapa kamu pergi kembali? Ada apa? Nggak jadi Sayyidina Umar. Buat apa curhat sama Sayyidina Umar kan? Mau curhat terus dimarahi istri, yang dicurhatin sama juga, dimarahi juga sama istri. Sama kayak biar mau datang ke rumah guru, ke rumah Habib, mau laporan minta baju, istri Habib, istri ulun Habib, mau mamanya terus. Pas datang ke rumah Habib, Habibnya lagi dimamai sama istrinya. Nggak jadi biar mesti pulang lagi. Itu contoh, itu berarti orang yang lembut. Beliau itu keras kepada adat-adat kafir, keras kepada hal-hal yang sesat, yang salah. Bahkan sebelum Islam, Sayyidina Umar itu kerasnya itu bukan benci kepada muslimin, bukan. Dari dulu Sayyidina Umar memang orangnya keras, bukan keras kenapa, tapi keras tegas. Kerasnya tegas. Tapi mau mendengarkan buktinya ketika adiknya membawakan ayat-ayat Al-Quran. Kan sering kita dengarkan itu kisah Islam Sayyidina Umar. Beliau mau dengar, masuk Islam. Itu Sayyidina Umar seperti itu. Yang terus diceritakan Sayyidina Umar, ada riwayat hadisnya, beberapa riwayat bahwa setan itu lari dari Sayyidina Umar. Saya juga dulu waktu masih kecil, masih umur 7 tahun, masih baru sekolah, baru masuk TPA, dengarkan inna syaitana la yafirru an dhilli Umar. Sesungguhnya setan itu lari dari bayangan Sayyidina Umar. Idza salaka Umar fajjan, jika Sayyidina Umar jalan di satu lorong, satu gang, salaka syaitanu fajjan akhar, setan jalan di gang yang lain. Firran min lari, takut dari Sayyidina Umar. Serem banget Sayyidina Umar berarti. Setan aja sampai takut gitu. Kan kadang-kadang anak-anak kecil seperti itu bayangannya. Ini Sayyidina Umar setakut kayak gimana nakutnya. Semua takut, setan aja takut sama Sayyidina Umar. Ini pemahaman-pemahaman seperti ini salah, harus dijelaskan. Makanya saya setiap cerita Sayyidina Umar kepada anak saya, pada baca kitab kayak gini, ketika baca kitab bersama, bukan Sayyidina Umar menakutkan, tidak. Setan itu lari bukan kepada Sayyidina Umar aja. Sayyidina Umar itu Rasulullah membuktikan saja, menunjukkan kepada kita setan lari dari Sayyidina Umar. Orang-orang yang punya keyakinan kuat, imannya kuat sampai masuk derajat yakin, dan yakinnya memuncak, mereka semua nggak bisa digoda setan, dan setan lari dari mereka. Itu contoh Sayyidina Umar. Alhamdulillah ada dalam kitabnya Risalatul Ma'unah jelaskan itu. Jadi karena yakin sudah memuncak, setan la yastati ad-dunuwa min sahibi hadzal yakin. Setan enggak mampu mendekati pemilik yakin. Orang yang sudah kuat yakinnya, setan enggak mampu mendekati mereka. Baru dicontohkan sama Allah itu ada seperti Sayyidina Umar bin Khattab, sabdanya Rasulullah SAW, setan enggak mau mendekat dengan beliau, bahkan lari dari jalan yang dilewati Sayyidina Umar. Jadi ingat, bukan karena Sayyidina Umarnya, berarti sama Abu Bakar begitu juga, Sayyidina Utsman seperti itu, Rasulullah apalagi. Setan lari dari mereka. Sebabnya apa? Bukan karena menakutkan, tapi karena yakinnya. Jadi orang sini yang pengen dijauhi sama setan itu, perkuat iman dan yakinnya. Ini obat paling utama sudah. Lu sering digangguin hantu misalnya, berarti sampai takutan orang iman sama Allah. Perkuat imannya, perkuat yakinnya. Gak ada yang mungkin bisa ganggu. Setan itu golongannya sama-sama jin, satu jenis. Itu mereka nggak mau
mendekati orang mukmin yang kuat imannya. Makanya kita sering dengar ceritanya guru-guru, ada orang kesurupan, guru datang tapi ada kesurupannya. Sama kayak saudara Umar tadi, ketika yakin memuncak, setannya yang lari. Gak usah dibaca-bacain juga. Karena mereka udah bawa yakin, datang setan lari. Gak usah dibaca-bacain, apalagi bagi mereka ngaji Al-Quran. Sering kemarin saya dengar, siapa yang siapa nih? Lupa saya, masih jujurnya lagi pulang ya. Biasanya karomahnya itu kehebatannya, kalau ada orang sakit kesurupan, Sidin datang, hanya suara tongkatnya kedengaran masuk tangga, setannya lari. Kalau Sidin nggak bisa datang, kirim salam, sampaikan salam kepada orang yang kesurupan, dibisikin telinganya, Pak, Sidin kirim salam, lari setannya, hampir kesurupan. Sebabnya apa? Karena punya keyakinan yang kuat. Kalau kita ini yang yakinnya lemah, ada orang kesurupan duduk kita baca Yasin 40 kali nggak keluar setannya. Malah piannya yang ketakutan, setannya nggak keluar karena kurang yakin. Kembali ke masa kita ya. Sayyidina Umar ibn al-Khattab bin Nufail, anak dari Nufail bin Abdul Uzza, anak dari Abdul Uzza bin Riyah, anak dari Riyah, anak dari Abdullah, anak dari Qurad, anak dari Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Adi bin Ka'ab. Kakinya yang bernama Ka'ab ini nyambung dengan nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy. Balik pada Ghalib al-Quraisy. Nah, ini nisbatnya ke situ, Ghalib al-Quraisy. Quraisy. Jadi dari Ghalib al-Quraisy nyambung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab nasabnya nyambung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena memang mereka semua itu kaum Quraisy, kembalinya nanti kepada Ghalib ya. Terus keluarga mereka itu nyambung nantinya satu. Jadi kabilah. Ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kan tadi disebutkan di situ Amirul Mukminin. Nah, baca hadisnya minggu depan, kayaknya cukup. Amirul Mukminin, julukan beliau adalah Amirul Mukminin. Orang pertama yang punya julukan Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Jadi yang julukannya Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar julukannya adalah Khalifatul Rasulullah. Jadi setelah Rasulullah meninggal, yang naik menggantikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, julukannya adalah Khalifatul Rasulullah. Baru Sayyidina Umar julukannya Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Dan kalau kita baca sejarah, pembukaan negeri-negeri Islam itu paling banyak di Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah Rasulullah meninggal, itu berat-beratnya, susah sulit-sulitnya. Jadi saat itu Sayyidina Abu Bakar berusaha menjaga umat agar tidak kembali kepada jahiliyah. Ini sulit sekali saat itu. Sayyidina Abu Bakar memegang, sulit sekali. Karena orang saat itu panutannya Rasulullah aja. Rasulullah meninggal kacau sudah. Sama kayak zaman sekarang misalnya ada majelisan, gurunya mati, bingung mau coba majelis. Siapa yang menggantikan? Kira nanti digantikan guru yang ini, yang lain. Kada nyaman, kada kayak Sidin. Ya jelas saja orang lain orang. Pasti berbeda. Begitu. Nah ini di zaman Rasulullah itu baru kalangan kecil bisa. Ada ulama di satu daerah meninggal. Sebetulnya semua ulama masing-masing punya kelebihan. Mau tua, mau muda punya kelebihan. Yang penting mereka ikhlas. Nah ini di zaman Rasulullah SAW. Kalau Rasul memang nggak ada yang bisa sama, nggak ada yang bisa mengalahkan, nggak ada yang bisa melebihi Rasulullah. Jadi saat itu berat-beratnya khalifah. Alhamdulillah aman karena kuatnya iman Abu Bakar, karena hebatnya Abu Bakar, karena Abu Bakar ini sangat paham dengan Rasulullah SAW, keahlian agamanya aman, tentram. Dilanjutkan Sayyidina Umar mulai membuka lahan Islam. Barulah setelah itu nanti ada fitnah di zaman Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Sayyidina Umar ini orang pertama dapat julukan Amirul Mukminin. Beliau meriwayatkan hadis 537 hadis diriwayatkan dari beliau, sebanyak 537 hadis. Beliau hafal banyak ya, cuman yang diriwayatkan ada sanadnya, ada silsilahnya dari beliau sampai sekarang ini sejumlah 537 hadis. Banyak juga untuk orang seperti beliau ini banyak riwayat hadis. Orang yang jarang bicara, orang yang jarang ngomong,
kitab Riyadhus Shalihin, dan biasanya banyak ulama yang mengawali kitab-kitabnya dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberi banyak umur Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, sehingga bisa selalu mempelajari syariat Rasulullah dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat. Kita kirimkan Al-Fatihah dengan niat Imam Nawawi, Syekh Muhammad bin Abdullah, pensyarah kita dan guru